Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kitab Nahwu Wadhih. Pada kesempatan ini kita akan membahas pembagian dhamir. Ya, dhamir kemarin sudah kita bahas. Itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti. Nah, dalam bahasa Arab, dhamir ini memiliki pembagian ya. Untuk pembagian yang pertama, kali ini kita akan bahas tentang ad-dhamirul munfasilu. Dhamir munfasil. Baik, mari kita baca contoh-contoh dari dhamir munfasil. Al-amsilatu, contoh-contoh. Nomor 1, ana sami'un. Saya mendengar. Di sini dhamirnya adalah ana. Ya, ana ini disebut dengan dhamir munfasil. Artinya saya. Nomor 2, contoh nomor 2, nahnu muti'una, kami taat. Nah, di sini dhamirnya adalah nahnu yang berarti kami. Ini adalah dhamir munfasil. Nomor 3, anta mujtahidun, kamu rajin. Nah, di sini dhamirnya adalah anta. Nomor 4, anti nazifatun, kamu bersih. Nah, di sini dhamirnya adalah anti, yang artinya kamu. Kalau anta ini untuk laki-laki, anti ini untuk perempuan. Atau anta ini dhamir yang muzakkar, anti ini dhamir yang muannas. Berikutnya kita akan baca contoh bagian kedua yang ada di sebelah kiri. Dari nomor 5 sampai nomor 8. Huwa tahirul qalbi. Huwa artinya dia, tahirul qalbi artinya hatinya suci atau suci hati itu. Dia orang yang bersih hatinya lah begitu. Kemudian contoh nomor 6, hiya, dia perempuan, muhadzabatun, terdidik. Nah, dia orang pintar, dia berpendidikan gitu. Dia perempuan yang terdidik. Selanjutnya contoh nomor 7, iyaya madahal mudarrisu. Iyaya artinya kepadaku, madaha memuji, al mudarrisu guru. Ya, guru memuji hanya kepadaku. Tuh. Hanya kepadakulah guru itu memuji. Nah, maksudnya hanya dia saja yang dipuji oleh guru atau yang disanjung oleh guru. Selanjutnya nomor 8. Di sini dhamirnya iyaya ya. Dhamirnya di sini adalah iyaya. Namanya dhamir munfasil. Berikutnya nomor 8. Zanna, menyangka, ar-rajulu, laki-laki itu, Sa'idan, si Sa'id, iyaka adalah kamu. Nah, maksudnya laki-laki itu mengira si Sa'id itu adalah kamu. Ya mungkin karena orang kamunya ini dia bersaudara dengan Sa'id. Sehingga terlihat mirip. Nah, jadi laki-laki itu menyangka Sa'id adalah kamu. Nah, teman-teman di sini contoh-contoh dhamir ana, nahnu ini adalah dhamir munfasil yang mutakallim, menunjukkan arti saya atau kami. Kemudian anta dan anti ini adalah contoh dhamir mukhatab ya. Dhamir mukhatab. Kemudian huwa dan hiya ini adalah contoh dhamir ghaib dan ghaibah. Huwa ini dhamir ghaib menunjukkan orang ketiga, hiya ini ghaibah menunjukkan orang ketiga perempuan. Selanjutnya iyaya ini juga termasuk dhamir munfasil yang mutakallim, tapi ini dalam bentuk mansub ya, dalam bentuk nasab. Kalau yang 1 sampai 6 ini dia dhamir rafa. Selanjutnya begitu juga iyaka. Nah, iyaka ini juga dhamir menempati mahal nasab. Ya, dia mabniun alal fathah fi mahalli nasbin. Ya, mahalnya nasab. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pembahasan. Al-bahthu, pembahasan. Nastati'u bima arafnahu fid darsis sabiqi an na'rifa ad-dhamaira allati istamalat 'alaiha al-amsilatus sabiqah. Kita bisa mengetahui dari pelajaran yang telah lewat bahwa dhamir-dhamir ini mengandung
isim ma'rifat seperti contoh-contoh yang telah lewat. Ghairu annana nastafidu min hazil amsilah faidatan ukhra. Tetapi pada pembahasan kali ini kita akan mendapatkan pelajaran yang lain. Unzur ad-dhamaira allati fil amsilati. Lihatlah domir-domir yang ada pada contoh. Tajidu annaka tastati'u an tantuqa biha wahdaha. Kamu bisa mengucapkan domir itu sendirian. Maksudnya tanpa disandarkan kepada yang lain. Wa annaha munfasilatun anil kalimatil lati ma'aha fi kulli jumlatin. Dan domir-domir ini terpisah dari kata yang bersamanya pada kalimat tersebut. Walizalika tusamma dhamairu munfasilatun. Oleh karena itulah dia disebut dengan domir munfasil. Nah, di sini dia disebut domir munfasil karena dia berdiri sendiri ya. Artinya tidak bersambung dengan kata yang lainnya, baik itu kata di awalnya atau kata setelahnya. Jadi ana ini dia berdiri sendiri, nahnu juga berdiri sendiri, begitu juga domir-domir yang lain, iyyaka, iyyaya, hiya, huwa ini dia berdiri sendiri. Artinya tidak tersambung dengan kata yang lain. Gitu. Dia bisa disebut dengan sendirinya. Makanya dia dinamakan domir munfasil atau domir yang terpisah. Baik, kita lanjutkan. Tsumma innaka idza nazarta ilaiha min jihati mawdu'i kulli minha fil jumlati ra'aita ba'daha wa huwa ana wa nahnu wa anta wa anti wa huwa wa hiya waqi'an mubtada'an. Nah, kalau kamu perhatikan atau kalau kamu lihat dari sisi susunan kalimat-kalimat ini, maka kamu akan tahu bahwasanya kata ana, nahnu, anta, anti, huwa dan hiya ini jatuh sebagai mubtada. Ya, karena dia di awal kalimat maka dia di-i'rab sebagai mubtada. La syakka annal mubtada'a marfu'un, sedangkan mubtada itu sudah pasti marfu'. Walamma kanatid dhamairu mabniyatan kanat hazihi dhamairu fi mahalli raf'in. Karena yang namanya dhamir itu dia mabni, maka sudah barang tentu dhamir-dhamir ini fi mahalli raf'in, menempati posisi rafa. Jadi dia tidak rafa tetapi menempati posisi rafa. Wa ra'aita ba'daha wa huwa iyaya wa iyyaka maf'ulan bih. Dan kalau kamu perhatikan juga dhamir iyaya dan iyyaka ini berkedudukan sebagai maf'ul bih. Fahuwa fi mahalli nasbin, maka dia menempati mahal nasab li'annahu mabniun, karena dia juga mabni. Jadi yang namanya dhamir itu kan tidak bisa rafa, tidak juga bisa nasab, tetapi dia menempati mahal rafa dan menempati mahal nasab, sehingga di i'rabnya fi mahalli nasbin gitu. Kemudian kita lanjutkan, wa idza tatabba'ta kulla mithalin fil lughatil arabiyyati ra'aita anna ad-dhamairah minas sanfil awwali fi mahalli raf'in daiman. Kalau kamu ikuti pada contoh-contoh dalam bahasa Arab, maka kamu akan melihat bahwa dhamir-dhamir pada bagian yang pertama itu selalu fi mahalli raf'in, selalu menempati mahal rafa, yaitu ana, anta, anti, huwa, hiya, itu selalu rafa ya. Wa dhamairu minas sanfis tsani fi mahalli nasbin daiman. Sedangkan dhamir pada bagian yang kedua itu selalu mahalnya itu mahal nasab, yaitu iyaya dan iyyaka. Dia pasti selalu mansub. Lizalika tusamma dhamairul ula dhamairur raf'il munfasilah. Sehingga dhamir yang pertama atau kelompok yang pertama ini dinamakan dengan dhamir rafa munfasilah. Wa dhamairu tsaniyatu dhamairun nasbi al munfasilati. Dan dhamir yang kedua disebut dengan dhamir nasab al munfasilah. Ya, dhamir nasab munfasilah. Jadi mari kita baca kaidahnya ya. Al qawaidu, kaidah-kaidah. Ad-dhamirul munfasilu ma yumkinun nutqu bihi wahdahu min ghairi ay yattasila bi kalimatin ukhra. Dhamir munfasil adalah dhamir yang memungkinkan untuk disebut sendiri, artinya tanpa ada disambung dengan kata yang lain. Kemudian berikutnya ad-dhamairul munfasilatul khassatu birraf'i hiya, dhamir-dhamir munfasil yang khusus untuk rafa adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah deretan dhamir-dhamir munfasil yang selalu rafa ya.
Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna. Huwa, hiya, huma, hum, hunna. Nah, ini perlu dihafalkan. Banyaknya ini ada 12 kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ada 12 dhamair yang rafa. Disebut dengan dhamirur raf, dhamairur raf il munfasilati. Dhamir rafa munfasil ya. Nanti ada dhamir rafa muttasil juga ada. Nah, ini pembahasannya tentang dhamir rafa munfasil. Ya, kemudian kaidah berikutnya al-qaidatu kaidah. Ad-dhamairul munfasilatul khassatu bin nasbi. Nah, dhamir-dhamir munfasil yang khusus untuk nasab. Nah, tadi yang khusus untuk rafa sudah 12 dhamir, yang khusus untuk nasab juga ini. Yaitu iyaya, iyana, iyahu, iyaha. Tuh, ini artinya hanya kepadaku, hanya kepada kami, hanya kepadanya gitu ya. Diartikan seperti itu. Kemudian iyyaka, iyyaki, iyyakuma, iyyakum, iyyakunna, iyyahuma, iyyahum, iyyahunna. Nah, ini adalah dhamir-dhamir yang selalu dalam keadaan nasab. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini bahwasanya dhamir munfasil itu terbagi dua. Ya, dhamir munfasil itu terbagi dua. Kelompok yang pertama yaitu ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya. Ini adalah kelompok dhamir munfasil yang selalu dalam keadaan rafa. Kemudian kelompok yang kedua, iyaya dan iyaka beserta turunannya itu seperti iyahu, iyaha, iyakuma, iyakum, iyakunna. Nah, semuanya itu adalah dhamir munfasil yang selalu dalam keadaan nasab. Jadi dhamir munfasil itu ada kalanya marfu, ada kalanya mansub. Maksudnya fi mahalli ya. Kalau dia di i'rab dalam kalimat, maka kita mengatakan fi mahalli raf'in karena dia tidak menerima harokat ya. Dhamir ini termasuk isim mabni itu yang selalu tetap kondisinya. Misalnya ana. Ini dia mabniun ala sukun ini. Dia selalu mabni sukun, tetapi nanti mahal i'rabnya mahal rofa karena dia berkedudukan sebagai mubtada. Kan yang namanya mubtada selalu marfu. Nah, maka karena ana ini dia termasuk isim mabni, maka dia walaupun di sini mabniun ala sukun tetapi mahalnya adalah mahal rofa, menempati posisi rofa sebagai mubtada. Samiun ini nanti akan menjadi khobar mubtada. Nah, kita contoh aja satu i'rabnya ya. Kita contoh yang ini. Ana mubtada marfuun bil ibtida gitu. Wa alamatu rafihi bukan ya. Ana dhamirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada begitu ya. Ana dhamirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian sami'un khabar mubtada marfuun bil mubtada wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Sami'un ini sebagai khabar mubtada. Ya, dia juga marfu ya karena adanya mubtada gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi i'rab yang ke bawah ini sama, dia ini berkedudukan sebagai mubtada semua ya. Oke, demikian pembahasan tentang dhamir munfasil. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas, kita bisa diskusikan di kolom komentar. Saya buat video ini sesingkat-singkatnya biar gampang dipahami oleh pemula. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.